Ada nggak pesan yang antum ingat dari Ustaz Muin yang ditujukan untuk antum saja? Untuk antum saja yang antum masih ingat ini. Ini yang harus jadi istilahnya apa? Kaidah hidup saya. Memang kita di mindset visi misi keluarga, ending kita di surga. Masya Allah, kalau dari Abi sama Umi itu tidak ada dikotomi. Gimana itu maksudnya? Bah, tau nggak? Abi itu bisa kayak gitu kenapa? Gitu kan? Bukan karena apa namanya keilmuannya, bukan karena dedikasinya, bukan karena apa jamaah, bukan karena relasi dan lain-lainnya. Yang perlu kalian lakukan cuma satu. Bismillahirrahmanirrahim. FKAM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Pekan ini bersama tamu istimewa, Ustadz Muhammad Uqbah Aziz, Ustadz Uki panggilannya. Yes. Ya, ada yang belum kenal siapa beliau? Mari kita kenalan. Ustadz Uqbah, kaifal? Alhamdulillah, khair ya. Halukum. Alhamdulillah, khair. Insyaallah. Ustadz Uqbah ini kita tahu bersama. Kalau yang Solo sekitarnya insya Allah tahu. Beliau putra dari Ustadz Allah yarham Ustadz Muhammad Muinuddin Basri. Gimana? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Aktivitasnya apa sekarang Ustadz? Aktivitasnya biasa Ustadz. Pulang dari Jakarta tahun berapa? Pulang dari Jakarta itu pas tanggal kalau nggak salah itu 15 Maret 2020? 2020. 1920? 20. Baru aja berarti ya? Baru. Kurang lebih 1,5 tahun lah ke sekarang ya. Sudah enggak balik-balik Jakarta lagi? Oh, belum tahu. Belum tahu. Jadi Ustadz Uqbah ini dulu kita sempat bertetangga di Jakarta. Ya, satu masjid Ustadz ya? Satu masjid, belajar bareng. Ya, apalagi kalau ujian, Masya Allah. Iktikaf bareng gitu. Ya, jadi kita bersebelahan. Dulu di Jakarta kita punya tinggal di rumah kontrakan, beliau tinggal juga di depan rumah kontrakan itu. Sama-sama dari Libya kita ini. Dan beliau juga alhamdulillah sudah selesai. Lanjut S2 ya Ustaz ya? Lanjut. Insyaallah ya. Sudah hampir selesai juga katanya. Sudah tinggal Insyaallah. Tinggal sidang ya? Tinggal ya. Sidang. Ya, semoga Allah mudahkan Ustaz. Amin, amin, amin. Antum berapa bersaudara Ustaz? Bersaudara itu Tat, karena banyak hitung dulu Tat. Banyak ya? Ya. Coba Ustaz. Lupa loh sama saudaranya. Total semua 8. 8. Antum nomor berapa Ustaz? Nomor 3. 3. Kakak antum akhwat ya berarti? Yang pertama Ikhwan. Oh, pertama Ikhwan. Yang kedua ya yang Putri. Oh. Baru saya ketiga. Berarti lengkapan, punya kakak laki-laki, punya kakak perempuan, gitu. punya adik perempuan, punya adik laki-laki. Oh, berarti antum yang paling inilah ya. Paling tengah-tengah ini. Tengah-tengah. Walaupun harusnya tengah-tengahnya 5 dong ya. Kalau 8 kan tadi? 8. Yang paling kecil? Paling kecil sekarang kelas 6. 6 SD. 6 SD. Kutab. Masya Allah. Di Kutab. Di Kutab Ibnu Abbas. Iya. Masya Allah. Baik, Ustaz. Sebelum belajar di Libya, antum dulu lulusan Ma'had ya? Lulusan Ma'had tahun 2011 itu selesai dari Ma'had Ishkarimah. 2011. Oh, berarti dari Ishkarimah, terus S1-nya di Libya. Di Libya. Libya. Sekarang S2 di IIQ ya, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Iya. Setelah lagi selesai nih Ustadz Uqbah ini ya, insyaallah. Aktivitasnya sekarang apa Ustaz? Aktivitas mungkin seperti biasanya kalau di Jakarta mungkin belajar, kalau ngajar gitu kan. Di Solo nggak jauh beda sih. Belajar, persiapan sidang, kemudian kajian. Kajian pun ini sebenarnya sih bukan kajian dirintis sendiri ya. Ini kajian meneruskan kajian-kajian yang telah dimulai oleh Abi rahimahullah. Sebenarnya sih kalau mau mulai kajian sendiri sih sebenarnya belum pantas. Gitu ya. Belum pantas. Tapi karena ini emang mau nggak mau sebagai duriyah ya harus memperjuangkan, harus melanjutkan perjuangan orang tua. Mau nggak mau harus mengambil langkah.
Masya Allah. Banyak majelis berarti yang dilanjutkan ini. Banyak majelis. Baru beberapa. Iya. Tapi sudah ini kayaknya sudah kerasan kembali tinggal di Solo ya. Kalau kerasan, alhamdulillah. Kalau di mana masih kerasan. Kerasan ya. Kerasan. Mungkin berkah. Terus yang di Jakarta ditinggal? Jakarta sementara ini mungkin bisa dibilang tinggal. Ada yang lanjutkan di Jakarta? Jakarta. Kan dulu antum ingat saya membina semacam ini ya halakoh Quran gitu ya. Ya. Apa namanya? Saya lupa. Halakoh tahfidz Riyadul Quran. Riyadul Quran ya. Perjalanan itu kurang lebih kalau dihitung sama sekarang itu 7 tahun ya. Sudah 7 tahun ini. 7 tahun. Oh. Ada yang melanjutkan kan? Alhamdulillah masih berjalan. Alhamdulillah. Walaupun kepalanya di Solo. Oh gitu. Oh kepalanya masih antum nih? Iya, ya sekarang kan serba online sudah gampang Ustaz. Ya. Tinggal Zoom, rapat Zoom gitu kan. Zoom, rapat ya, gitu kan. Ya, majelisnya udah majelis Zoom sekarang. Tapi Ustaz, Anda mau tanya-tanya soal Abi antum ya, Allah yarham. Ya. Ya kita ingin mengambil banyak nilai-nilai dan warisan ketakwaannya beliau ya, yang kita bersaksi. Saya berinteraksi langsung dengan Abi antum di dunia dakwah ini dan masya Allah Abi antum merupakan orang yang sangat dicintai oleh umat gitu ya. Saya mulai dulu dari pendidikan ya, mungkin tentu antum paling tahu lah karena zuriatnya. Abi antum dulu memang asli Klaten ya, Habib? Asli Klaten. Asli Klaten. Artinya jad antum masih di Klaten. Kakek nenek masih ada di Klaten. Kalau kakek nenek. Oh, nenek masih. Nah, soalnya dulu itu ketika beliau rahimahullah masih usia kalau nggak masih remaja itu orang tua beliau meninggal. Jadi sejak kecil itu sudah mandiri dan berjuang untuk bisa dibilang menghidupkan adik-adik. Oh, adik-adik gitu. Iya. Terus mulai belajar di Abi antum keturunan kiai atau ini? Kalau keturunan, kalau dilihat dari sejarah ya, dari sejarah itu bisa dibilang nenek moyang ataupun ke jalur kakek ke atas itu. Salah satu saudara dari pahlawan nasional yang pakai seruan itu. Siapa yang pakai seruan? Siapa ya? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Nah, dari saudara Pangeran Diponegoro kalau nggak salah saudara sepersusuan. Nah, itu dari situ saudara beliau itu sampai ke bawah ketemu dengan kakek-kakek dari Abi rahimahullah. Sempat berjuang bersama juga, sempat berjuang bersama ya melawan Belanda. Nah disitulah Kiai Rozi kalau tidak salah itu yang terkenal di kawasan Klaten. Oh, berarti masih nasabnya nasab ulama dan nasab juang nih, masya Allah ya. Ya tidak diragukan seperti itu. Terus akhirnya mulai belajar ilmu syar'i kan ya berarti. Ya. Kalau SD-nya tuh SD Ibtidaiyah Muhammadiyah di Klaten. Bukan di Klaten, Kartosuro. Oh, di Kartosuro. Kartosuro. Jadi belajarnya itu malah jauh dari rumah karena emang mungkin kenalan dan banyak guru-guru yang berada di Kartosuro. SD, kemudian SMP, SMA, SMK itu. Kalau dulu itu PGAI ya, pendidikan guru. Ya, guru. Ya, iya. Nah, di situ sambil belajar, kemudian pernah menimba ilmu. Kan dulu nggak pernah mondok ya, nggak pernah mondok, sempet ya nimbrung ke pondok-pondok belajar. Ya bisa dibilang kalau latar belakang orang tua itu emang serba terbatas. Dari segi finansial dan segi fasilitas benar minim. Makanya ya masya Allah kalau dulu cerita itu setiap kali momen Ramadan, setelah Ramadan itu Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri kan kumpul sama warga, selesai kita kumpul bareng 1 jam 2 jam di situ diceritain perjuangan beliau. Oh, berarti keluarga kumpul, putra-putranya beliau kumpul, terus cerita di situ sejarah hidupnya, di perjalanannya beliau. Perjalanan. Artinya kita emang bisa dibilang dikasih tahu bahwasanya dari segi nasab
bisa dibilang kita mempunyai nasab yang baik ya, baik, soleh. Dan tentunya ketika sudah tahu nasabnya harus emang memperbaiki diri dan juga ikut andil. Poinnya di situ ya, yang diwariskan oleh Ustadz Muin ya. Terus setelah itu baru masuk Libya ya. Beliau lulusan Libya kan? Ya, masuk Libya. Ya. S1, ambil S1. Ya dari Edat. Dari Edat. Oh. Seperti anak deh. Dari Edat. Ya. Edat, takmili, syariah. Selesai. Alhamdulillah. Selesai. Setelah itu? Habis itu kan nunggu ya. Nunggu. Dan masuk Libya itu dulu itu dapat kelas sore. Oh, kayak saya dulu awal masuk ya? Sore dulu ya. Muazi dulu saya. Muazi ya. Sore, ketika sore itu kan nggak dapat beasiswa itu. Wah, pusing itu, bingung gitu. Akhirnya berjuang, belajar, tekun, akhirnya alhamdulillah naik ke kelas pagi. Pindah ke kelas Masya pagi. Allah. Nah, di kelas pagi pun berjuang karena kan latar belakangnya bukan pesantren. Nah, bahasa Arabnya minim. Wah, ya udah di kelas itu proaktif banget. Hal-hal seperti ini diceritakan oleh Abi Antum ya? Cerita pengalaman. Gitu. Jadi ketika kita misalkan berkeluh kesah gitu kan, langsung dikasih cerita aja. Dulu Abi kayak gini. Masya Allah. Gitu. Itu sangat berpengaruh ya ke kitanya. Ya, kita juga minder akhirnya. Oh ya udah. Berarti emang harus dilalui fase-fase. Modalnya jauh ya. Kalau kita kan, kalau antum lulusan ma'had sudah, istilahnya sudah punya banyak modal gitu ya. Kalau untuk berkeluh kesah kayaknya kok malu banget gitu ya. Gitu ya. Sini nggak ada bandingannya lah. Mungkin kita dari segi pendidikan bisa dibilang lebih. Tapi dari segi keilmuan kalah jauh. Nah, Abi kan rahimahullah berjuang benar dari nol, kemudian ngafal Al-Quran pun bukan dari pesantren. Masya Allah. Mulai ngafal Al-Quran ketika sekolah di Solo atau pernah cerita enggak, Abi? Kalau cerita awal mulanya enggak. Tapi cerita ngafalnya itu emang di luar pesantren. Di luar pesantren. Biasa ya. Dan ketika itu ya belum banyak pesantren-pesantren Quran, belum banyak rumah-rumah tahfidz ya. Dulu kan belum jadi semacam tren ya, ngafal Quran itu. Ya, Masya Allah. Terus dari Libya beliau dapat beasiswa dan Riyadh ya. Saat itu kan biasa kalau dulu kan ada berita kalau misalkan juara kelas 1 sampai 5 itu dapat kesempatan belajar di Riyadh ya. Lanjut. Waktu itu kalau nggak salah itu terjadi perang ya, di Teluk itu hanya sempat tertunda. Oh, berarti tidak langsung. Ya, langsung. Alhamdulillah setelah aman berangkat untuk lanjut S2 di Riyadh ya, di Jamiatul Imam. Ya. Baik. Dan kebetulan alhamdulillah keluarga dibawa semuanya. Oh, berarti sudah dalam kondisi berkeluarga itu waktu di Libyanya. Sudah punya. Sudah lahir? Nikah itu dulu pernah cari nikah itu kalau nggak 19-20. Oh. Tapi itu nikah kalau nggak 19-20. Iya, Masya Allah. Kalah juga kan? Banyak yang kalah ya. Nggak bisa susah. Artinya ketika antum lahir, beliau sudah di Saudi atau masih di Libya atau di masa jeda itu? Masih di Jakarta. Masih di Jakarta ya? Berarti antum kelahiran Jakarta? Kelahiran Surakarta. Iya. Solo. Terus akhirnya antum diboyong lah ke sak keluarga itu. Sudah punya berapa putra itu? Pas anak itu umur kalau nggak salah masih kecil, 2 tahun 3 tahun. Bisa waktu itu kalau nggak 5 tahun lah. 5 tahun. Belum sekolah itu. Belum sekolah ya, masih belum tahu juga ini di mana gitu. Ya, tahu? Belum tahu ya. Tahu udah di sana gitu aja. Tahu udah di sana. Cukup lama tinggal di sana, Ustaz. Wah, antum ini termasuk orang yang beruntung ya. Masa kecilnya di Saudi. Ya cukup lama ya. Dari belum sekolah sampai kelas berapa ya? Kalau nggak 5 ya 5-6 ya. Kelas 5 deh. Kelas 5-6. Kelas 5 SD. Berarti antum anak ragil di situ. Anak paling kecil ya ketika di Saudi. Atau udah punya adik? Ingat gak? Kalau pas ya kalau berangkatnya itu Pak ragil, tapi pas udah disanya ya paham. Kelas 5, kelas 6. Berarti kelas sekolah 5, di sana, sempat sekolah? Ya, sempat sekolah di sana. Itu sempat di sekolah sekolah Saudi ya. Saudi campur itu ada orang Palestina, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan campur ada.
Nah, kalau nggak bisa dibilang saya itu orang satu-satunya Indonesia deh. Kalau nggak satu dua. Oh gitu. Lah anak-anaknya mahasiswa Indonesia enggak ada? Anak-anak mahasiswa Masih kecil-kecil? Masih kecil-kecil lah. Dan di sana kan ada sekolah, di setiap kota itu ada sekolah Indonesia. Ada sekolah Indonesia. Ya, dan di sana itu kan di Riyadh ya, posisi tinggal di Riyadh, kemudian di sana ada sekolah Indonesia Riyadh. Saya sempat sekolah di lingkungan orang Saudi itu sekitar ya kalau nggak 3 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun. Setelah itu pindah ke setelah itu pindah ke sekolah Indonesia Riyadh. Ngobrolnya pakai bahasa apa? Oh, pakai bahasa Arab. Wih, sejak lahir dia berbahasa Arab ternyata. Kita orang kenal bahasa Arab baru ketika mondok ya. Itu pun bahasa Tarsan kan. Bahasa disambung-sambung gitu ya. Oh, berarti sudah sejak kecil memang sudah diajak bahasa Arab kan tentunya karena hidup di sana kan. Mau emang pakai bahasa Arab. Keluar rumah mau ke warung Coca-Cola ya itu ya. Ya harus bisa pakai bahasa Arab. Ya, beli apa beli ini ya. Masya Allah. Kalau enggak itu diculik nanti. Iya. Lalu setelah itu selesai, berapa tahun berarti di Saudi? Totalnya kalau Abi Antum belajar itu? Sampai doktor kan? Sampai doktor. Berarti sekitaran mungkin 8 tahunan ada ya? S2 4 tahun kan? 4 tahun. Atau 2 tahun dulu? Nggak ingat ya? Cukup lama sih. Cukup lama ya? Kalau misalkan dihitung saya itu berangkat tuh misalkan umur 4 tahun ya misalkan ya. Sampai kelas 5 itu 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9 tahun ya? 8, 9 tahun kurang lebih. Selesai sampai dapat doktoral, terus pulang kan? Terus pulang ke Indonesia. Semua dibawa kan? Nggak ada yang ditinggal? Ada barang-barang yang dibawa. Kirain ada satu anaknya ditinggal di sana. Nah, gitu. pinginnya sih tinggal, tapi ya karena udah habis masanya pulang. Jadi Masya Allah, ketika beliau belajar di sana itu memang benar apa ya, tekun banget, Tekun ya. Tekun banget, tekun. Ada waktu enggak buat anaknya? Antum kan sebagai anaknya tentu masa kecil antum kan itu kan usia 5 tahun, kelas 5 SD itu ada waktu atau antum melihat Abi antum nih di depan buku terus begitu atau gimana? Ya kalau awal-awal ini ngapain? Dia ada punya laptop, dia ada komputer, terus habis itu pergi bawa bahasa bundel. Buku gitu kan. Makalah-makalah ya. Kalau waktu khusus itu ada. Ada. Jadi setiap semesteran itu pasti ada waktu khusus rehlah. Rehlah bersama keluarga ini. Rehlah. Biasanya kan ada ini apa nama waktu buat umrah ya, mahasiswa kan dikasih itu. Itu diajak. Diajak kalau umrah kita semua berangkat. Jadi dari Saudi bareng-bareng itu yang momen paling, Masya Allah itu susah juga apa ya. Itu paling nyuh gitu. Mobil bareng-bareng perjalanan itu kan lumayan 1 malam itu. Itu kalau umrah. Kalau refreshing itu biasanya bersama dengan mahasiswa. Ustaz, termasuk Ustaz di Libya, Ustaz Muhammadun. Ustaz Muhammadun itu satu masa dengan Abi antum sekolah di sana. Iya. Oke. Ketemu Ustaz Muhammadun, Ustaz Bakrun, Ustaz yang dari Nuaimi, Ustaz Kusyairi ya kalau nggak salah itu. Masya Allah. Ya, berangkat. Masya Allah. Terus singkatnya selesai, balik kan ke Indonesia. Balik ke Indonesia semuanya. Mulailah di situ kiprah dakwahnya beliau ya, di Indonesia ya. Langsung balik ke Solo atau kemana nih? Kalau balik mungkin Jakarta dulu. Jakarta beberapa hari, habis itu ke Klaten. Solo, iya maksudnya Klaten, aktivitasnya langsung di Solo sekitarnya kan, Solo Raya ya? Solo Raya. Solo Raya. Habis itu baru mulai berkiprah. Dulu kan tinggalnya kalau nggak salah itu pertama kali tinggal rumah sendiri itu di Ngeruki. Di Ngeruki. Gang Sawo. Iya. Yang sawah semua itu dulu. Sempat tetanggaan berarti kita ya? Sempat. Masih ingat gak tuh? Kita dulu main bola bareng. Main bola di. Saya ingat saya kakak antum kalau nggak salah ya. Kakak antum sama antum ya. Main bola di itu loh, samping gang itu ada ini nggak penting sekali obrolan kita ya. Kok jadi nggak berkualitas nih obrolan kita ya. Iya. Baik, selanjutnya
kalau antum setelah melihat kiprah dakwah Abi antum kan, terus kan akhirnya ada pesantren Ibnu Abbas yang sekarang berkembang sangat pesat, terus buat kutab Ibnu Abbas yang ada di Solo dan lain sebagainya itu antum melihat kesibukan dakwah Abi antum itu, antum melihat sosok Ustadz Mu'inuddinillah ini sosok yang bagaimana menurut antum dalam dunia dakwah loh? Kalau dari dunia dakwah, kalau Anda pribadi melihat sebagai sosok yang apa namanya, murabi ya, murabi yang ideal. Ideal itu karena di satu sisi tegas, tegas terhadap apa namanya, hal-hal yang mungkar ya, mungkar, dan ketegasan ini tidak apa namanya berimbas kepada personal, tidak berimbas kepada personal pelaku maksudnya. Ya, kan pelaku kemungkaran. Ya, tapi perbuatannya. Masya Allah. Perbuatannya. Perbuatannya sosok murabi itu yang pertama. Yang kedua, beliau itu memang sosok teladan dalam berdakwah. Kalau saya pribadi melihat. Teladan. Karena dulu kan sempat pernah diceritain. Bah, kamu tahu nggak? Abimu dulu itu nggak serta-merta langsung jadi seperti itu. Tapi beliau sering berkunjung ke asatidah, tokoh-tokoh. Iya. Dan itu ternyata banyak yang tidak tahu. Kadang-kadang kok Ustadz Min kok bisa deket sama misalkan sama golongan ini gitu kan. Itu kenapa gitu kan. Nah, ternyata cerita ya, Abi antum itu kalau kosong itu langsung manfaat silaturahmi. Masya Allah, iya. Nah, itulah dua hal ini yang saya lihat yang sangat-sangat apa namanya spesial. Ya. Selain kepala keluarga, selain sebagai orang tua, beliau di satu sisi memerankan peran ayah, di sisi memerankan peran pejuang. Iya. Di luar rumah beliau pejuang yang tangguh, yang berprinsip, tegas gitu ya, terkenal beliau kan. Di dalam rumah ya tetap fungsinya sebagai seorang ayah ya, ayah yang memberikan keteladanan dan lain sebagainya. Tapi tadi poin itu menarik ya, jadi silaturahim itu ya yang menjadikan terus akhirnya Ustadz Mu'in ini diterima oleh banyak latar belakang seperti itu ya. Kesini ya welcome, ke situ ya welcome. Ini yang hari ini mungkin kita perlu mencontoh beliau, karena kadangkala kita ini kalau kurang piknik, jadi pemikirannya itu hanya homogen saja, Ustaz. Artinya ya harus itu gitu ya. Yang lainnya nggak benar nih, yang lain salah. Padahal kita belum pernah lihat cara pandang orang lain ketika dia memberikan satu pendapat yang mungkin berbeda dengan kita gitu ya. Ya, jadi ini memang kita harus banyak silaturahim ya, harus banyak silaturahim sehingga ketika melihat satu perbedaan itu ya setidaknya kita bisa berlapang dada lah, walaupun kita berbeda. Seperti itu. Iya. Tapi luar biasa. Dan apa itu ternyata apa namanya sikap beliau di ladang dakwah itu nggak jauh berbeda ketika di rumah. Gimana itu maksudnya? Kayak contoh kan menghormati perbedaan dan tidak memaksa kehendak. Nah, di keluarga itu sama gitu. Kita tanya planningnya apa, mau bagaimana. Kan diberi keleluasaan gitu. Ya? Kalau misalkan ada sedikit perbedaan, oke, diskusi. Dulu seperti saya itu dulu tuh pas lulus dari pesantren Syarima itu tanya mau kemana. Saya dulu nggak ada kepikiran, ada kepikiran ke Libya, tapi ada satu sisi pengen ke umum awalnya. Dulu tuh waktu itu dua pilihan, kalau nggak kedokteran IT. Nah, diskusi sama Abi pinginnya antum ke agama, ke dari orang tua pasti punya pilihan ya. Dari situ kita diskusi. Nggak apa-apa kalau misalkan enjoy nyaman di sana, nggak apa-apa, silakan gitu. Tapi gimana ceritanya kok akhirnya bisa ke Libya akhirnya? Ya karena melihat orang tua menang dalam menang atau gimana? Apapun pilihan kamu, Abi dukung. Oke.
gitu kan. Nah saya orangnya kan ya ternyuh, gitu, nggak bisa. Malah jadi kepikiran ya. Malah kepikiran gitu kan. Apalagi dikasih pilihan, itu terserah mana aja. Didukung semuanya. Dulu juga sama, masuk ke apa sekarang juga sama itu. Gitu juga. Dikasih itu poin terakhir. Nih kalau masuk sini endingnya seperti ini. Ya. Tujuan apa? Dikasih tujuan akhir. Dikasih pandangan-pandangan lah ya. Pandangan. Dan ternyata apa dari muamalah itu sama sekali nggak ada tekanan, paksaan, tuh nggak ada matanya. Ustadz Mu'in itu kan terkenal tegas ya kalau di luar ya, tegas dalam berprinsip, tegas, no kompromi lah kalau saya bermuamalah sama beliau itu, apalagi yang dalam hal-hal yang sifatnya akidah usul gitu ya. Nah, betul. Itu di dalam rumah apa ya setegas dan segas itu. Kalau bahasa orang kan gas kan. Kalau soal prinsip, ya usulnya. Sama. Contohnya apa? Bisa kasih contoh? Misalnya kasus pernah ada pengalaman apa? Enggak ada. Nggak ada. Kan satu semua. Satunya jelas kalau masalah yang akidah, keyakinan itu tegas. Tegas. Baik dari keluarga ataupun dari saudara. Dari saudara. Tetap kalau akidahnya lurus ya. Nah ini. Tapi kalau akidahnya agak sedikit melenceng atau apa ya diskusi. Diskusi. Pendapat segala macam. Tapi alhamdulillah kalau dalam keluarga satu semua. Satu ya. Satu semua. Mungkin yang selain usul yang paling furu lah. Furu ya biasa. Biasa lah ya, diskusi dan lain sebagainya. Apalagi dalam urusan-urusan yang sifatnya selain itu ya pasti sangat terbuka ya beliau. Sangat terbuka banget. Terbuka banget. Selanjutnya Ustadz, apa pesan yang mungkin antum kan yang namanya anak itu kan mesti sering diskusi dengan orang tuanya ketika lagi penat, minta nasihat seperti itu kan. Ada nggak pesan yang antum ingat dari Ustadz Mu'in yang ditujukan untuk antum saja? Untuk antum saja yang antum masih ingat ini. Ini yang harus jadi istilahnya apa? Kaidah hidup saya. Waduh. Kaidah hidup, Pak. Banyak ya sebenarnya. Banyak ya. Yang paling antum ingat lah, satu atau dua gitu. Kalau dari Abi rahimahullah itu bermula dari pesan ya. Pesan pertama itu bermula dari nama yang dipilih. Nama yang dipilih untuk anak. Jadi misalkan Uqbah. Antum tuh dikasih nama Uqbah. Nah itu ada keinginan tertentu. Uqbah bin Amir, Uqbah bin Nafi'. Satu sosok ulama, satu sosok pejuang. Masya Allah. Masya Allah. Dua ini, berat juga gitu kan. Ulama sama pejuang, tentunya dua ini kan apa namanya karakter. Kalau pejuang kan memang benar-benar karakternya strong, gitu kan, tegas gitu. Kalau ulama penuh karismatik. Iya. Berarti itu ya diinternalisasi dulu ya, ini loh namamu itu Uqbah, gini. Nah setelah itu baru setelahnya dikasih bumbu dari NASA, kemudian dari perjuangan, dan intinya yang terakhir itu memang kita di mindset visi misi keluarga, ending kita di surga. Gitu ya, selalu seperti itu. Ending kita di surga. Itu sering diulang-ulang setiap tahun yang setelah lebaran kumpul itu setiap tahun kumpul. Maksudnya gimana itu endingnya di surga itu maksudnya? Endingnya di surga adalah kita sama-sama mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tentunya semua itu harus memainkan peran. Ayah memainkan peran, ibu memainkan peran, anak memainkan peran. Peran yang dimainkan adalah bagaimana sama-sama itu sama-sama menjaga dan melindungi. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat kan. Dan ayat kan dalam ayat kan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Endingnya kalau misalkan Abi di surga misalkan di atas kemudian nggak ketemu kalian, itu bisa memberi syafaat, agar berkumpul di satu tempat. Sebaliknya juga sama, kalau misalkan kalian anda semua itu di surga ya tingkatnya di atas, lihat Abi nggak ada, Umi nggak ada, cari. Tapi kalau
bisa sampai level itu tentunya harus punya keimanan sama imannya. Iya. Itu apa namanya, pesan yang selalu dedikasi orientasinya tetap di akhirat semuanya. Artinya apapun ya, apapun profesi kalian, apapun keinginan kalian, apapun cita-cita kalian, endingnya harus itu. Endingnya harus surga. Orientasinya gitu. Walaupun apanya nggak punya apa-apa, ini apa-apa, ingat kita itu pejuang, hamba Allah yang soleh. Dedikasi kita menjadi hamba yang soleh sampai taraf itu, gitu kan. Nggak perlu muluk-muluk mencapai cita-cita tertinggi dunia ini, tapi akhirnya bolong-bolong. Buat apa gitu kan akhirnya? Gitu ya, Masya Allah. Buat apa gitu? Soalnya kan yang apa namanya, bisa dibilang ya, yang mengkokohkan seseorang itu manakala apa namanya, keyakinannya itu kuat ya. Pondasi. Pondasinya kokoh. Kokoh ya. Kokoh. Soalnya kalau misalkan udah jeblek, jatuh itu nggak ada yang bisa nolong. Iya. Ini pertanyaan agak di luar tema, Ustaz. Waduh, luar tema ini. Cuman kayaknya penting ini untuk teman-teman juga. Ya saya penasaran juga. Karena di balik sosok ayah yang solih, yang alim, yang berjuang, sehingga bisa mewariskan nilai-nilai itu kepada anak-anaknya, itu kan tidak terlepas juga dari sosok ibu ya. Kalau peran umi atau ibu di dalam rumah itu tentu besar, karena saya yakin pendakwah itu kan jarang di rumah ya, dalam tanda kutip. Ya, perlu sosok yang sangat kuat juga di rumah itu, yaitu sosok ibu untuk mentarbiyah anak-anaknya, memberikan teladan yang baik. Antum bisa share enggak untuk kita, jadi peran, kalau dari tadi kan kita bicara peran ayah ya, peran Ustadz Mu'in Allah yarham, peran umi bagaimana kalau di rumah? Kalau peran umi ya, peran umi ini ya sebagaimana orang-orang ini ya tahu ya, kalau misalkan madrasah pertama itu ada seorang ibu gitu ya. Ibu, kalau dari saya melihat apa namanya, umi itu benar-benar istilahnya sebagai penyangga. Penyangga Abi. Oke. Tentunya kalau dibilang penyangga kan, penyangga harus kuat. Harus kuat. Terus karena di situ apa namanya, ketika Abi itu di luar, nah di situ umi yang memainkan peran ayah, sosok ayah di rumah. Ketika Abi di rumah, nah umi memerankan seorang ibu di rumah. Memang kalau bisa dibilang ketika di Saudi itu Abi itu dari pagi sampai malam. Ngisi, kemudian apa namanya, kuliah, prepare segala macam. Itu ketika sekolah ya? Di sekolah. Ketika di sini bagaimana? Tambah lagi. Ini Masya Allah. Tapi, apa namanya? Masya Allah. Kalau dari Abi sama Umi itu tidak ada dikotomi. Gimana itu maksudnya? Ini tugas saya, ini tugas ibu. Oh, ada gitu. Ini bukan tugas saya nih, nah, enggak gitu betul. ya. Tapi saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Formasi yang saling mengisi begitu ya. Formasi. 3 kata buat Umi antum apa? Sosok ibu di dalam kehidupan keluarga besar Ki Haji Mu'inuddinillah Basri Allah yarham. Aduh, sosok agak susah ini, berat banget ini. Sosok Umi ya? Iya. 3 kata aja. 3 kata ya. 1. Apa? Kasih kisi-kisi dah. Apa kasih ya, contekan lah. Ya misalnya. Oh, jujur adil beradab. Mau partai. Ya semisalnya beliau misalnya tangguh, 2 apa gitu. Kalau dari segi kepribadian, kalau kepribadiannya sosok ya sabar, penyayang, tangguh. Sabar, penyayang, tangguh ya. Tangguh. Masya Allah. Dan terakhir murabiyah. Murabiyah ya. Baik, Masya Allah. Lanjut Ustaz. Apa kenangan yang paling berkesan Ustaz? Tadi kan pesan ya, kenangan momen bersama Abi apa Ustaz? Saya itu masih terngiang-ngiang itu momen yang enak ya, nyantai gitu. Itu pas jalan-jalan. Pas jalan-jalan. Pas di Indonesia apa di sana? Oh, di sini. Di sini. Ketika semua sudah ya, karena mulai tumbuh, mulai sekolah ya. Pas di Indonesia
untuk apa namanya mencari waktu kumpul luang. bareng, ya. Itu agak susah. Susah. Yang paling enak tuh dulu pas kumpul di pantai. Masya Allah. Bareng, gitu. Ngobrol lah itu. Ngobrol. Tapi ya itu dia. Walaupun dari apa di posisi ataupun di momen yang nyantai, Nabi itu nggak pernah berhenti tilawah. Ngaji di pantai. Masya Allah. Masya Allah. Kayak gitu kan, Bi, ngaji Bi, ya nggak apa-apa. Banyak orang gitu kan, ngaji dia. Ngaji. Gitu ya. Berarti beliau nggak pernah lepas dari pasti yang kita mikir bacaan Quran. Mana gitu, ya itu dia. Sosok, Masya Allah. Nggak pernah berhenti. Masya Allah. Berhenti. Yeah. Jadi apa namanya ingin menunjukkan Abi itu di satu sisi ya. Sebenarnya sih nggak banyak mengutarakan harus ini enggak. Tapi ditunjukkan. Oke, poin ini ya. Ditunjukkan. Cukup menunjukkan diri. Nggak usah. Ente harus hafal Quran, harus ini. Harus murojaah setiap hari, harus ini enggak. Tapi tunjukkan aja. Efeknya ke anak-anaknya? Efeknya ke anak-anak. Akan melihat, akan teriang-riang gitu kan. Kalau misalkan suatu kebiasaan nggak ada itu, nah itu ada sesuatu yang kurang, ada yang hilang. Iya. Sama. Bisa dibilang ya berarti. 1,5 tahun ini kan meninggalnya 2020 ya. 2020. Ya, dan setahun ini kita masih kerasa beliau masih ada di. Iya, di satu sisi ketika di rumah itu, ini sebentar lagi pulang. Gitu ya. Masya Allah. Sebentar lagi pulang gitu kan. Itu yang masih teriang mau pulang. Ini sebentar lagi pulang, ini mau pulang ya kayak. Masya Allah. Kalau saya mengenang beliau itu, beliau kan dosen saya ya dulu ketika S2 itu. Beliau itu orang yang sangat menjaga waktu sholat. Ya, Anda tidak mengatakan dosen lain tidak menjaga, enggak ya. Cuman beliau itu ketika sudah masuk sholat atau sebelum waktu sholat itu selalu bilang, sudah masuk waktu sholat belum? Dan pembahasan seseru apapun, kan antum tahu kalau kelas S2 itu kan presentasi, diskusi gitu, seseru apapun, cut, sholat. Dan saya masih ingat maghrib isya itu kan beliau biasa yang ngimamin. Itu ya bacaannya itu bacaan hafalannya beliau, kayaknya lanjut gitu, lanjut. Kan beliau suka murajaah kan, nah di murajaah itu lanjut. Rakaat pertama apa, rakaat kedua apa, nanti isya-nya itu lanjut ayat yang tadi gitu. Jadi bukan yang ayat-ayat favorit aja gitu ya. Masya Allah, ngapalnya sih ini doang gitu mungkin. Enggak, maksudnya dijadikan waktu untuk murojaah dengan Al-Quran. Jadi luar biasa. Bahkan saya punya pengalaman itu, kan kuliah S2 itu kan sampai jam 10 maksimal. Sampai jam 10 ya maksimal. Jadi dari pada duhur sampai jam 10 karena masuknya kan cuma 2 hari sepekan. Itu beliau karena asiknya membahas ilmu itu sampai ngeblas sampai hampir jam 11 itu Ustaz. Dan beliau nggak sadar itu. Kita kan muridnya kan nggak enak kan mau bilang Ustaz udah jam 11 ngeliatin jam aja kita. Tapi Masya Allah akhirnya ya melihat beliau cintanya kepada ilmu, cintanya kepada Al-Quran itu luar biasa terlihat sekali dari diri beliau ini. Ada satu sisi seorang ayah itu ingin menunjukkan kepada anak-anaknya prestasi. Menunjukkan prestasi biar anaknya itu kagum, suka ngituin. Kalau Abi, Masya Allah, itu nggak pernah menunjukkan prestasi sama sekali. Dan kita taunya itu ternyata Abi itu ini itu setelah beliau meninggal. Iya. Gitu kita tahu beliau tuh apa? Kalau kemarin kan sempat dapat surat bela sungkawa kalau Indonesianya, dapat surat dari Kedubes, dapat surat dari Persatuan Ulama di mana Asia atau Turkistan itu. Turkistan Timur itu ya. Terus para ulama dari Palestina gitu kan, dan para ulama dari apa namanya itu? Ya dulu teman yang di Saudi. Ternyata Abi itu sosok yang luar biasa. Dari segi keilmuannya bisa dibilang nggak perlu diragukan lagi gitu kan. Tapi dari sisi beliau tawadhunya luar biasa gitu. Masya Allah. Ya poinnya ya tidak perlu menunjukkan
banyaknya peraihan ya. Betul. Cukup tunjukkan dengan keteladanan yang itu sangat membekas dalam diri putra-putranya ya. Ya. Masya Allah. Dan kalau kata Umi itu kan sempat ngobrol, Bah, tau nggak, Abi itu bisa kayak gitu kenapa? Gitu kan. Bukan karena apa namanya keilmuannya, bukan karena dedikasinya, bukan karena apa jamaah, bukan karena relasi dan lain-lainnya. Yang perlu kalian lakukan cuma satu, lakukan apa yang sudah Abi lakukan, yaitu selalu dekat sama Allah. Selalu dekat sama Allah. Dekat dengan Nabi, ya itu lihat waktu sholat malam itu langsung. Itulah karena itu mungkin berkah. Masya Allah. Baik. Ada tidak tapi antum boleh share boleh enggak ya? Boleh share boleh enggak ini? Ada enggak wasiat atau hajat Abi antum yang diketahui oleh keluarga tapi belum selesai mungkin, artinya harus dilanjutkan? Itu ada enggak? Kalau wasiat pasti ada. Pasti ada. Kayak yang pertama tadi, pejuang sampai kalian meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kan kita masih hidup ini, masih aja. Masih, istilahnya teruskan perjuangan-perjuangan sudah dilakukan oleh nenek moyang. Nenek moyang dari Rasulullah, para sahabat sampai gitu. Masya Allah. Gitu. Dan apa namanya, apa yang sudah dimulai, lanjutkan. Apa yang sudah dimulai dilanjutkan. Lanjutkan. Apa yang sudah dibangun, sempurnakan. Apa yang retak, perbaiki. Apa yang putus, sambung. Masya Allah. Ya itu yang masih PR. Sebenarnya sih itu tertuju bukan hanya keluarga sebenarnya. Kepada semuanya. Betul. Itu pesan terakhir. Ya. Karena kan apa namanya ya salah satu wadah ya, untuk merekat semuanya kan salah satunya beliau mendirikan DSKS. DSKS. Nah, yang menjadi tanggung jawab adalah para penerusnya. Dimulai. Ya. Baik. Masya Allah ya. Kita bicarakan Ustadz Mu'in ini tidak habis-habisnya kebaikannya beliau. Terakhir mungkin Ustadz, terakhir apa pesan antum sebagai seorang hari ini, sebagai seorang dai, sebagai seorang yang ahlul ilmi kepada pemirsa ini FKM TV ya apa pesan takwa lah dari antum untuk kita semuanya? Pesan fattaqullaha mastata'tum, dengan apa namanya mengeratkan hablum minallah ya, sama mengukhuwahkan hablum minannas. Hablum minannas, karena ya fitnah akhir zaman dan dari kita keluarga itu sudah merasakan ternyata fitnah ataupun sosok-sosok para asatidah yang sudah meninggal, kalau kita semua itu bisa menyebabkan apa namanya secara tidak langsung ya, bisa menyebabkan pintu fitnah terbuka. Dan itu sudah terjadi ketika zaman Umar ya. Umar wafat, fitnah terbuka semuanya. Nah itu kalau pesannya fattaqullaha mastata'tum, dengan mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyambung silaturahmi dengan sesama manusia, mempererat ukhuwah. Terima kasih banyak Ustadz Uqbah sudah akhirnya mau mampir. Sulit nyari jadwal beliau ini pemirsa ya. Jadi ya alhamdulillah kita bisa wujudkan siang hari ini bersama teman-teman tim media FKM. Insya Allah kapan-kapan kita ngobrol lagi Ustaz ya. Kita bahas apa? Insya Allah. Berkenan ya Insya Allah. Insya Allah. Terekam ini, jadi besok kalau nggak berkenan tak putarkan ini rekam ini. Jejak rekam ya. Ada jejak digitalnya ya. Baik, terima kasih Ustadz Uqbah. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe FKM TV, subscribe dulu. Kita insya Allah akan banyak memberikan wawasan-wawasan baru lewat narasumber-narasumber kita yang kita hadirkan di ruang podcast ini. Terima kasih banyak Ustadz, jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Ya,
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.